Langsung aja, tema pembahasan kita pada malam ini adalah mengenal potensi diri. Guys, kalian pernah nggak merasa diri kalian itu nggak ada apa-apanya dari orang lain? Ketika kalian melihat diri sendiri, rasanya itu kayak banyak banget kekurangannya, sedangkan ketika melihat orang lain itu banyak kelebihannya. Kalau pernah, ketik di room chat ya teman-teman. Oke, ternyata banyak juga ya yang relate. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal tersebut, itu tandanya kalian beruntung guys. Karena kalian udah bisa melihat kekurangan diri sendiri, yang mana itu adalah tahap awal dalam mengenali potensi diri kita. Terus gimana? Gimana langkah selanjutnya? Hal yang perlu kalian lakukan adalah penerimaan guys. Penerimaan terhadap kekurangan kalian. Terimalah segala kekurangan yang ada di dalam diri kalian dan fokuslah pada solusi. Solusi apa yang bisa kita lakukan buat memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan meningkatkan nilai plus dari apa yang sudah kita miliki. Satu mindset atau pola pikir yang perlu kalian tanamkan dalam pikiran kalian adalah bahwa semua orang terlahir dengan potensi yang sama. Nggak ada yang lebih pintar ataupun lebih bodoh. Yang membuat mereka berbeda adalah seberapa banyak pengalaman dan seberapa besar keinginan untuk mau belajar. Mengenal potensi diri itu semudah kalian mengetahui apa aja yang kalian sukai dan kalian itu tertariknya pada hal-hal yang seperti apa, selama itu hal yang positif ya. Analoginya seperti ini. Misalnya, aku dari kecil udah tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Atau mungkin aku pernah lihat sesuatu yang berhubungan dengan agama, entah itu di televisi, buku-buku, internet, dan lain-lain. Maka secara nggak sadar dan nggak langsung, informasi tadi terekam lalu tersimpan dalam memori otakku dan berpengaruh terhadap kelebihan dan pengetahuanku tentang agama di masa depan. Jadi, kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang kayaknya pinter banget dalam suatu hal, itu bukan berarti dia emang pinter dari lahir, tapi secara nggak sadar, dia udah pernah atau mungkin udah lebih dulu mempelajari hal tersebut daripada kita. Bahkan, mungkin dia nggak sadar kalau dulunya dia pernah belajar hal tersebut. Jadi pas dia belajar hal baru itu kelihatannya dia cepet banget bisanya. Padahal ya itu, sebenarnya itu semua ada korelasinya dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Terus potensi aku apa dong kak? Eits, tunggu dulu. Dari tadi kita ngomongin soal potensi mulu. Emang definisi potensi diri itu apa sih? Kalau menurut teman-teman gimana? Potensi diri itu apa sih? Potensi diri adalah suatu hal yang harus kita kembangkan. Oke, anyway, pada bagus-bagus loh jawabannya. Semuanya benar ya teman-teman. Intinya, potensi diri adalah kemampuan dan kualitas yang kita miliki, namun belum dipergunakan secara maksimal. Kata-kata yang perlu teman-teman highlight atau garis bawahi adalah belum dipergunakan secara maksimal. Ketika kita ngomongin soal potensi diri, hal-hal yang perlu teman beri attention atau perhatikan adalah apa yang teman-teman punya dari lahir dan orang lain juga punya hal tersebut. Tapi supaya teman-teman mudah pahamnya, jadi aku analogikan dengan benda aja ya. Misalnya nih, si A punya handphone dan si B juga punya handphone. Merek handphone si A dan si B itu sama, nggak ada bedanya. Tapi ketika si A yang pakai handphone itu, isi HP-nya beda lagi kalau yang pakai itu si B. Sampai sini udah paham belum? Oke, jadi gini, anggaplah handphone itu adalah potensi. Berarti si A dan si B sama-sama punya potensi dong. Iya dong.
Nah, terus kenapa isi HP mereka bisa berbeda? Yang si A banyak aplikasi belajarnya, terus di YouTube dia suka nonton channel-channel pembelajaran dan pengembangan diri. Sementara si B di HP-nya banyakkan game dan game. Dan yang ditonton juga cuma orang main game aja sama konten-konten prank gitu. Terus kenapa bisa beda? Padahal HP-nya sama. Padahal mereka sama-sama punya potensi, yaitu karena self-control atau cara mereka mengontrol potensi mereka yang gak sama. Jadi kita semua punya kendali penuh atas potensi yang kita miliki. Mau diarahkan kemana aja, itu suka-sukanya kita. Makanya aku kayak kurang sreg gitu kalau denger orang-orang bilang kayak gini. Ih, kamu kan emang pinter, beda sama aku yang gak tahu apa-apa. Ini contoh pola pikir yang keliru ya teman-teman. Seakan-akan kata-kata tadi mengonfirmasi bahwa orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang sukses, ya langsung sukses aja. Gak ada prosesnya. Padahal sebenarnya mereka juga banyak struggle, banyak gagalnya. Ya emang itu prosesnya. Kita harus grow up dulu, baru bisa glow up. Kita harus bertumbuh dulu, baru bisa bersinar.